Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kita pada sesi kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Airawati selaku dosen pemangku mata kuliah pengauditan 1 kelas E. Juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir. Jadi anggota dari grup kami yaitu saya Muhammad Alawi selaku presenter pertama, kemudian ada Septitri Kharnaisa selaku presenter kedua, kemudian ada Fani Fadilatunisa sebagai presenter ketiga, dan presenter yang terakhir ialah Lydia Vina Fauzia. Dan untuk tema materi kita pada hari ini adalah ada beberapa tema atau isi dari materi kita pada hari ini. Yang pertama itu materiality decisions, kemudian ada performing analytical procedures, terus audit risk and overview and assessing the risk of fraud, kemudian yang terakhir itu services the audit risk model and preliminary audit strategies. Jadi materi yang pertama itu materiality in auditing. Jadi materiality dalam audit itu sangat penting. Kenapa itu sangat penting? Jadi saat auditor memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan, mereka tidak mungkin meneliti setiap angka satu persatu. Bayangkan jika seorang auditor harus mengecek setiap transaksi dalam perusahaan sebesar seperti BSI, Bank Syariah Indonesia atau Unilever Indonesia. Itu akan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, mereka menggunakan konsep materialitas untuk menentukan sejauh mana suatu salah saji dapat diterima tanpa mengubah keseluruhan gambaran laporan keuangan. Selanjutnya, what is the materiality? Apa sih materialitas itu? Jadi materiality helps auditors focus on significant misstatement. Artinya apa? Artinya materialitas membantu auditor fokus pada salah saji yang signifikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, mereka menggunakan konsep materialitas untuk menentukan sejauh mana suatu salah saji itu dapat diterima tanpa mengubah keseluruhan gambaran laporan keuangan. Kemudian, act as a tolerance threshold for errors in financial statement. Jadi materialitas ini seperti batas toleransi. Jika ada kesalahan kecil dalam laporan keuangan, tapi tidak mengubah keputusan investor atau regulator, maka kesalahan itu dianggap tidak material. Sebaliknya, jika kesalahan itu cukup besar hingga bisa mengubah persepsi investor terhadap kinerja perusahaan, maka kesalahan itu dianggap material dan harus diperbaiki. Selanjutnya, determining materiality. Menentukan materialitas. Auditor tidak bisa hanya melihat jumlah uangnya saja. Ada dua aspek utama yang mereka pertimbangkan. Aspek yang pertama itu quantitative materiality based on numbers, itu berdasarkan angka. Kemudian yang kedua itu qualitative materiality based on impact, itu berdasarkan dampak. Jadi yang pertama itu materialitas kuantitatif atau berdasarkan angka. Biasanya auditor itu menentukan materialitas berdasarkan persentase dari laba sebelum pajak, yaitu atau 5-10%. Kemudian ada total aset, yaitu 0,5-1%. Kemudian ada pendapatan total, yaitu atau 1%. Contohnya, misalkan auditor sedang mengaudit Tokopedia, kita sebut Tokopedia, dan laba bersih sebelum pajak mereka itu adalah sebesar 500 miliar rupiah. Jika auditor menggunakan ambang materialitas sebesar 5%, maka batas materialitasnya adalah 25 miliar rupiah. Artinya, jika ditemukan salah saji di bawah angka tersebut,
kemungkinan besar tidak akan berdampak signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua, materialitas kualitatif atau berdasarkan dampak. Kadang angka bisa kecil tapi dampaknya besar. Kesalahan kecil bisa tetap material jika melibatkan seperti kecurangan atau misalnya penggelapan dana, pelanggaran hukum atau regulasi, dan dampak terhadap reputasi perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin melakukan transaksi yang secara nilai kecil, tapi ternyata itu adalah pembayaran suap kepada pejabat pemerintah. Walaupun nominalnya kecil, ini tetap material. Karena apa? Karena bisa berdampak pada reputasi perusahaan, bahkan bisa memicu sanksi hukum atau investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kasus nyata ini terjadi di Garuda Indonesia. Seperti yang kita ketahui beberapa tahun lalu, meskipun jumlah suap yang diterima oleh direksi relatif kecil dibanding total pendapatan Garuda, kasus ini dianggap material. Kenapa? Karena melibatkan tindakan ilegal dan mempengaruhi citra perusahaannya. Seperti itu. Kemudian, bagaimana auditor menggunakan materialitas dalam audit? Selanjutnya, allocating materiality to account, yaitu mengalokasikan materialitas ke akun-akun. Jadi begitu materialitas ditentukan, auditor tidak berhenti di situ saja. Mereka harus mendistribusikan materialitas ini ke berbagai akun-akun dalam laporan keuangan. Pertama itu alokasi materialitas ke akun-akun individu. Jadi auditor membagi batas materialitas keseluruhan ke dalam akun-akun spesifik seperti piutang usaha atau utang pelanggan ke perusahaan. Kemudian persediaan barang, aset tetap atau seperti gedung, mesin, dan lain-lain. Contohnya, misalkan auditor itu mengaudit perusahaan Astra International yang punya total aset senilai 500 triliun. Jika materialitasnya yang ditetapkan adalah 0,5% dari total aset, maka batas materialitasnya adalah 2,5 triliun rupiah. Tapi tentu tidak semua akun perlu diuji dengan batas yang sama. Misalnya untuk piutang usaha, mungkin batasnya diturunkan karena salah saji kecil bisa menunjukkan risiko gagal bayar pelanggan. Sementara untuk persediaan barang, auditor mungkin menggunakan batas yang lebih tinggi. Karena apa? Karena fluktuasi kecil dalam stok barang tidak akan terlalu berpengaruh pada laporan keuangan secara keseluruhan. Seperti itu. Selanjutnya, materiality and audit evidence, artinya materialitas dan bukti audit. Jadi kedua materialitas dan bukti audit ini hubungannya itu seperti timbangan. Ada hubungan terbalik antara materialitas dan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jadi jika materialitas itu lebih tinggi, misalnya 50 miliar rupiah, auditor mengumpulkan lebih sedikit bukti. Kemudian jika materialitas lebih rendah, misalnya 5 miliar rupiah, auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Contohnya, jika auditor sedang mengaudit misalnya perusahaan Indofood dan mereka harus menetapkan materialitas tinggi untuk akun penjualan, misalnya 100 miliar rupiah. Mereka mungkin hanya mengambil sampel transaksi dalam jumlah kecil karena risikonya lebih rendah. Tapi jika mereka memeriksa akun utang pajak, materialitasnya bisa lebih rendah dan auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Kenapa? Karena jika ada kesalahan di akun pajak, itu bisa berakibat sanksi dari pemerintah atau bahkan denda besar dari Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Jadi keputusan materialitas dalam audit itu sangat menentukan apakah suatu kesalahan harus diperbaiki atau bisa diabaikan. Jika auditor menetapkan materialitas terlalu tinggi, mereka bisa melewatkan kesalahan
yang seharusnya diperbaiki. Sebaliknya, jika materialitas terlalu rendah, audit bisa jadi terlalu mahal dan tidak efisien. Jadi meskipun materialitas terdengar seperti konsep teknis dalam audit, pada akhirnya ini menyangkut kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Seperti itu. Jadi kasus-kasus nyata materialitas ini itu sangat banyak sekali dalam skandal keuangan. Salah satu kasus terbesar yang kita ketahui itu seperti skandal Enron itu 2021. Skandal Enron ini merupakan perusahaan energi asal Amerika Serikat. Enron ini menggunakan akuntansi kreatif untuk menyembunyikan utang mereka. Awalnya auditor menganggap kesalahan kecil, tapi akumulasi kesalahan itu akhirnya menyebabkan bangkrutnya Enron dan reformasi besar dalam standar audit global. Kira-kira seperti itu. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Septitri Harnaisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Alwi. Sebelumnya, izin Ibu, eh, saya izin off cam karena mata saya sedang iritasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang performing analytical procedure yang didefinisikan sebagai evaluasi keuangan yang dilakukan melalui studi tentang hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan yang bertujuan yaitu satu, untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, waktu, dan luas prosedur audit lainnya. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh bukti tentang pernyataan tertentu yang terkait dengan saldo akun atau golongan transaksi. Nah, dan yang ketiga yaitu untuk peninjauan akhir atas kewajaran keseluruhan laporan keuangan yang diaudit. Nah, ada pun langkah-langkah yang terlibat dalam melakukan prosedur analitis, yaitu eh, Nah, yang pertama yaitu identifikasi comparison and to be made. Lalu development and expectation range. Lalu performance, the calculation or using the entities data and analysis data and identify significant difference. So investigate significant unexpected difference and thus as determine effect or audit on audit planning. Oke, yang pertama yaitu identifikasi calculation and comparison to be made, yaitu mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang harus dilakukan. Nah, di sini di mana identifikasi ini yaitu kecanggihan dan cakupan prosedur analitis yang digunakan untuk perencanaan bervariasi berdasarkan ukuran dan kompleksitas entitas, ketersediaan data, dan penilaian auditor. Nah, di sini ada jenis perhitungan dan perbandingan yang umum yang digunakan, yaitu perbandingan data absolut. Di mana prosedur ini melibatkan perbandingan sederhana dari jumlah saat ini seperti saldo akun dengan jumlah yang diharapkan atau diprediksi. Yang kedua yaitu laporan keuangan berukuran umum, dikenal juga sebagai analisis vertikal. Teknik ini melibatkan perhitungan presentase total terkait yang diwakili oleh komponen laporan keuangan, misalnya kas sebagai persentase total aset atau margin kotor sebagai persentase penjualan. Nah, persentase tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan seperti data industri. Nah, yang ketiga yaitu analisis rasio, di mana sejumlah rasio ini sering digunakan untuk manajemen atau analisis keuangan yang dapat dihitung dan dibandingkan dengan nilai yang diharapkan untuk rasio tersebut.
Jumlah yang dihitung dapat dianalisis secara individual atau dalam kelompok terkait seperti rasio solvabilitas, efisiensi, dan probabilitas. Nah, perhitungan ini yang digunakan untuk prosedur analisis. Nah, yang keempat yaitu analisis tren, yaitu analisis yang melibatkan perbandingan data tertentu seperti absolut, monorise, atau rasio selama lebih dari 2 periode akuntansi untuk mengidentifikasi perubahan penting yang mungkin tidak terlihat dari perbandingan yang dibatasi hanya pada periode saat ini dan sebelumnya. Lalu, hubungan informasi keuangan dengan informasi non-finansial yang relevan, di mana data non-finansial atau data non-keuangan seperti jumlah karyawan, luas persegi uang penjualan, dan volume barang yang diproduksi dapat digunakan dalam memperkirakan saldo akun terkait seperti biaya gaji, penjualan, dan biaya barang produksi. Nah, informasi finansial ini penting karena merupakan ukuran aktivitas ekonomi mendasar yang mendorong hasil keuangan. Jenis informasi ini juga harus dibuat khusus untuk industri dan terkadang untuk setiap entitas memiliki ceruk unik dalam suatu industri. Nah, ada pula efektivitas prosedur analisis, di mana ketika mengembangkan ekspektasi terhadap jumlah dan hubungan laporan keuangan, auditor ini harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas prosedur analisis. Nah, di sini ada pula faktor-faktor tentang prosedur analisis, di mana ada 3 bagian: kurang efektif, faktor kunci, dan efektif. Nah, yang pertama itu prosedur kurang efektifnya. Prosedur analisis ini mungkin berhubungan atau tidak secara spesifik dengan pernyataan tersebut. Nah, sifatnya itu nature of the assertion, dan yang lebih efektifnya yaitu prosedur analisis secara khusus berkaitan dengan pernyataan tersebut. Nah, ke bawah juga ada contoh-contoh faktor lainnya yang dapat teman-teman baca di buku halaman 327. Lalu yang selanjutnya yaitu develop an expectation atau mengembangkan tentang harapan. Nah, di sini eh, premis antara dasar yang mendasari penggunaan prosedur analitis dalam audit adalah bahwa hubungan antara data dapat diterima untuk terus berlanjut meskipun tidak ada kondisi yang diketahui sebaliknya. Informasi di sini pun ada beberapa beberapa faktor, yaitu eh, informasi keuangan klien untuk periode sebelumnya yang sebanding. Lalu juga ada hasil yang diharapkan berdasarkan anggaran dan perkiraan formal. Lalu juga ada hubungan antara elemen informasi keuangan dalam periode tersebut. Dan yang terakhir ada data industri. Nah, yang selanjutnya yaitu performance the calculation atau using entities data, di mana melakukan perhitungan menggunakan data entitas. Itu langkah ini yang meliputi pengumpulan data yang akan digunakan dalam menghitung jumlah absolut dan persentase perbedaan antara jumlah tahun berjalannya dan tahun berjalan dan tahun sebelumnya, menghitung data ukuran umum, rasio, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya yaitu analis data dan identify significant difference, atau analisis data dan identitas perbedaan yang signifikan.
yaitu analis perhitungan dan perbandingan harus memperkuat pemahaman auditor tentang bisnis entitas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu investigate significant and expected difference. Nah, ini analisis eh, selidiki perbedaan tak terduga yang signifikan, di mana perbedaan yang tak terduga dan perbedaan tak terduga yang signifikan harus diselidiki ini, di mana langkah ini biasanya melibatkan pertimbangan ulang terhadap metode dan faktor yang digunakan dalam memperkembangkan ekspektasi dan mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Lalu yang terakhir yaitu determine effect on audit planning, yaitu menentukan dampak perencanaan audit, di mana perbedaan signifikan yang tidak dapat dijelaskan biasanya dipandang sebagai indikasi peningkatan risiko salah saji dalam akun yang terlibat dalam perhitungan atau perbandingan. Baik, di sini juga ada di sini juga ada ringkasan temuan prosedur analisis, di mana ada perbedaan signifikan dan implikasi auditnya. Nah, yang pertama yaitu penjualan tumbuh hampir 50%, bahkan tumbuh lebih cepat daripada penjualan, dan perputaran perusahaan lebih lambat dari rata-rata industri. Nah, implikasi auditnya yaitu pertumbuhan penjualan yang cepat yang dibarengi dengan perputaran modal yang lambat seharusnya menyebabkan auditor meningkatkan skeptisme auditor terhadap dampak penemuan atau keberadaan dan kejadian atau resiko penurunan penjualan yang signifikan setelah tahun berjalan. Auditor juga harus memperhatikan penilaian aset pada realitas bersih dan alokasinya. Nah, yang kedua yaitu perputaran persediaan perusahaan jauh lebih lambat dibandingkan rata-rata industri. Nah, di mana implikasi auditornya meningkatkan potensi kelambatan karena teknologi baru yang dikombinasikan dengan perputaran persediaan yang sangat lambat. Auditor harus memperhatikan dengan cermat masalah harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah sehubungan dengan persediaan. Perputaran persediaan yang lebih rendah dari yang diharapkan ini menunjukkan kemungkinan penyajian yang berlebihan yang mungkin disebabkan oleh masalah persediaan. Lalu, yang ketiga yaitu margin laba perusahaan jauh lebih kuat dibandingkan rata-rata industri. Nah, implikasi auditnya itu meningkatkan bahwa ukuran perputaran laba perusahaan lebih lambat daripada industri, yang akan sangat penting untuk memahami pendorongan ekonomi dan keunggulan kompetitif yang memungkinkan perusahaan untuk merealisasikan margin laba yang lebih tinggi. Nah, di sini auditor harus lebih waspada terhadap fakta bahwa margin mungkin eh, kuat. Margin yang kuat mungkin yang ini dihasilkan dari biaya yang dikapitalisasi dan dimasukkan dalam persediaan. Lalu yang keempat yaitu hutang piutang tidak mudah secepat harga pokok penjualan dan perputaran hutang usaha tampak lebih cepat daripada rata-rata industri sementara perputaran piutang dan persediaan lebih lambat dari pada rata-rata. Nah, di sini implikasinya ada kemungkinan bahwa ada kewajiban yang tidak tercatat. Nah, auditor harus memperhatikan dengan sesama pencarian kewajiban yang tidak tercatat tersebut. Nah, ini mungkin menjadi penyebab margin keuntungan yang luar biasa tingginya. Dan yang terakhir, perusahaan eh,
perusahaan tersebut tampaknya cukup valid. Nah, perusahaan tersebut menghasilkan arus kas bebas yang tidak memiliki utang yang signifikan. Nah, di sini implikasi auditnya, di mana auditor harus memastikan bahwa perusahaan benar-benar memiliki posisi kas yang kuat dan menghasilkan arus kas yang kuat dari operasi. Nah, auditor juga harus memperhatikan keberadaan pendapat tangguhan baru atau simpanan pelanggan, meskipun perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan potensi untuk masa depan yang sangat bergantung pada kemampuan untuk mengembangkan inovasi baru. Dan perusahaan berada dalam industri yang bergantung pada sumber daya manusia dan sumber daya yang tak terwujud. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Fani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, itu saja cukup dari saya. Oke, di materi selanjutnya yaitu audit risk. Di sini terdapat konsep of audit risk yaitu enforce of reasonable assurance and if 99% certainly is desired, the audit risk is 1%. Jadi yang dimaksudkan bahwa auditor mungkin tanpa sadar gagal mengubah pendapatnya dengan tepat atas laporan keuangan yang secara material salah dinyatakan. Ini adalah kebalikan dari kepastian. Artinya, jika auditor ingin memberikan jaminan 99% bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, maka risiko audit hanya 1%. Next slide. Selanjutnya ada fraud define. Di sini terdapat dua konten, yaitu X resulting in material misstatement, yaitu tindakan yang disengaja yang mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang menjadi subjek audit. Di sini terdapat dua contoh, yaitu fraud or error and intentional or unintentional. Lalu di konten yang kedua yaitu two type of misstatement relevant to fraud. Di sini terdapat fraudulent financial reporting and misappropriation of asset. Yang dimaksudkan dari dua type tersebut yaitu laporan keuangan palsu, yaitu kesalahan penyajian atau kelalaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dalam laporan keuangan yang dirancang untuk menipu pengguna laporan keuangan. Lalu, yang kedua, misappropriation of aset, yaitu penyalahgunaan aset seperti pencurian, pemalsuan, yang termasuk ke dalam kategori penipuan yang mempengaruhi laporan keuangan yang telah diaudit. Next slide. Lalu ada auditing for fraud. Yang pertama, risk assessment procedures. Standar profesional mengharuskan auditor untuk merancang audit untuk memberikan jaminan yang wajar untuk mendeteksi penipuan yang material bagi laporan keuangan. Standar menyarankan bahwa auditor melakukan 3 hal. Yang pertama ada inquiries of management, yang kedua ada consider unusual or unexpected relationship, dan yang ketiga ada consider other information. Yang dimaksudkan yaitu auditor harus mengajukan pertanyaan kepada manajemen dan lainnya, lalu mempertimbangkan hubungan yang tidak biasa atau tidak terduga yang ditemukan dalam prosedur analitis, dan mempertimbangkan informasi lain yang diperoleh saat merencanakan audit. Lalu setelah risk assessment procedures, ada brainstorming session, yaitu sesi brainstorming. Semua personil audit membantu meningkatkan kesadaran akan potensi penipuan. Dan yang terakhir,
ada specific risk, yaitu area yang beresiko tinggi seperti improper revenue recognition and management override of internal controls. Area yang berisiko tinggi ini yaitu seperti pengakuan pendapatan dan juga pengesampingan manajemen pengendalian internal. Lalu di gambar sebelahnya itu dimaksudkan the fraud triangle, yaitu kerangka segitiga penipuan. Jadi penipuan dapat terjadi karena adanya 3 hal. Yang pertama ada incentives or pressures, yang kedua ada opportunity, dan yang ketiga ada attitudes or rationalizations. Jadi, penipuan dapat terjadi apabila adanya peluang. Peluang terbesar untuk penipuan dapat melibatkan transaksi yang kompleks dan perkiraan akuntansi. Auditor harus mewaspadai terhadap tanda-tanda sikap manajemen atau rasionalisasi yang memungkinkan pelaporan keuangan palsu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, dilanjutkan materi selanjutnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada audit risk model. Audit risk model ini sendiri ada 3 komponen, yaitu inherent risk, control risk, dan juga detection risk. Yang pertama yaitu ada inherent risk atau risiko bawaan. Ini adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Faktor yang menentukan risiko bawaan pada banyak akun yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu profitabilitas perusahaan secara relatif dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. Kemudian ada jenis usaha dan sensitivitas. Kemudian ada masalah kelangsungan usaha. Ada juga sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang terdeteksi dalam audit tahun lalu. Yang terakhir ada integritas, reputasi, dan pengetahuan akuntansi dari manajemen. Kemudian ada faktor yang menentukan risiko bawaan suatu akun tertentu, yaitu ada auditabilitas akun dan transaksi, kerumitan masalah akuntansi yang terkait, sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang terdeteksi pada audit tahun sebelumnya. Kemudian ada resiko pengendalian, yaitu adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang saat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern. 2 macam resiko pengendalian yaitu ada actual level of control risk, yaitu yang ditentukan berdasarkan bukti mengenai pemahaman struktur pengendalian intern klien yang diperoleh selama tahap pengujian audit. Yang kedua ada assess level of control risk, yaitu yang ditentukan berdasarkan modifikasi prosedur untuk menghimpun pemahaman struktur intern terkait asersi, prosedur, dan pelaksanaan. Kemudian yang terakhir ada risiko detection atau risiko deteksi, yaitu merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi yang dapat dikendalikan oleh auditor. Risiko deteksi ini juga ada 2 jenis, yaitu risiko review analitis, yaitu timbul karena prosedur-prosedur review analitis tidak dapat mendeteksi kesalahan yang material. Kemudian ada risiko tes substantif, yaitu timbul karena risiko kesalahan material tidak dapat dideteksi melalui penggunaan prosedur tes substantif. Next slide. Kemudian ada illustrating the model. Di sini ada 4 ilustrasi model. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, model risiko audit ini mengungkapkan hubungan antara komponen risiko sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada AR sama dengan IR kali CR kali DR. Model ini memiliki 3 komponen, di mana simbol masing-masing mewakili risiko audit, inherent, kontrol, dan juga deteksi. Auditor
umumnya menentukan tingkat yang diinginkan dari resiko audit keseluruhan yang ingin dicapai dan tingkat resiko inheren dan kontrol untuk suatu pernyataan. Dan kemudian memecahkan resiko deteksi menggunakan tiga variasi komponen model berikut. Yang pertama ada DR sama dengan AR dibagi dalam kurung IR kali CR. Dengan demikian, berdasarkan model, auditor dapat mengontrol resiko audit pada tingkat yang diinginkan dengan memvariasikan resiko deteksi secara terbalik dengan tingkat inheren dan kontrol yang dinilai risiko. Misalnya, jika auditor ingin mengontrol AR pada 5%, menilai IR pada 50%, dan menilai CR pada 50%, DR yang diizinkan adalah 0,05 per 0,50 kali 0,50 yang sama dengan 0,20. Yang ini berarti bahwa tes substantif harus dirancang sedemikian rupa sehingga ada paling banyak 20% kemungkinan kehilangan kesalahan penyajian material dalam akun, siklus, atau pernyataan yang sedang diuji. Sebaliknya, hasilnya menyiratkan bahwa tes audit yang direncanakan harus setidaknya 80% efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian material. Kemudian komponen resiko deteksi dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu resiko prosedur analitik dan juga pengujian resiko detail atau TD yang pertama tadi AP. Nah, untuk mewakili dua kategori utama prosedur pengujian substantif yang biasanya digunakan oleh auditor, itu menghasilkan 4 model komponen berikut. Yang pertama ada AR, IR kali CR kali AP kali TD, or solving for TD juga. Kemudian ada TD sama dengan AR bagi dalam kurung IR kali CR kali AP. Next slide. Kemudian ada strategi audit awal. Nah, strategi audit ini ada 3. Yang pertama, the response to lower inherent risk approach, the lower assets control risk approach, dan juga primarily substantive approach. Yang pertama itu ada response to lower inherent risk approach. Nah, ini adalah respon terhadap pendekatan risiko inheren yang lebih rendah layak ketika pernyataan yang diuji tidak tunduk pada perhitungan yang rumit, penyalahgunaan aset, atau perkiraan akuntansi. Jika risiko yang melekat pada akun, siklus, atau pernyataan tertentu rendah, auditor dapat memilih untuk menyelesaikan pengujian substantif, terutama dengan prosedur analisis yang lebih murah. Contohnya adalah audit beban bunga, di mana instrumen utang memiliki suku bunga tetap dalam kisaran suku bunga yang relatif sempit. Alih-alih memilih pendekatan audit jaminan atau perhitungan ulang yang lebih memakan waktu, prosedur analisis sederhana yang menghitung tingkat bunga rata-rata atau beban bunga atau hutang bunga rata-rata untuk tahun tersebut dapat memberikan banyak bukti audit dalam waktu yang minimum atau relatif lebih singkat. Kemudian yang kedua ada the lower assets control risk approach, yaitu pendekatan risiko kontrol yang dinilai lebih rendah berlaku ketika risiko pengendalian sedang atau rendah. Auditor berencana untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang kontrol, merencanakan pengujian substantif yang dibatasi karena risiko deteksi yang diizinkan sedang atau tinggi, atau komputer memproses sebagian besar transaksi dan auditor berencana untuk menguji kontrol ini. Gagasannya adalah bahwa waktu yang diperlukan untuk memverifikasi bahwa kontrol klien efektif kurang dari waktu untuk pengujian substantif tambahan pada item yang diuji. Misalnya, dengan menghabiskan 20 jam melakukan pengujian kontrol pada siklus penjualan atau penerimaan kas klien. Mungkin pengurangan komponen risiko CR dan peningkatan risiko DR yang diizinkan akan mengurangi jumlah pengujian substantif atau terutama konfirmasi piutang. Di area tersebut lebih dari 20 jam biasanya. Juga beberapa area tidak cocok untuk audit terutama menggunakan pengujian detail seperti dokumen jaminan dan lain-lain karena banyaknya transaksi dengan nilai dolar yang kecil.
Kemudian yang terakhir ada primarily substantive approach, yaitu pendekatan substantif terutama berlaku ketika pertama, kontrol internal tidak kuat, atau yang kedua, ketika item yang diuji cocok untuk pendekatan tersebut karena sifatnya. Misalnya, akun properti, pabrik, dan peralatan biasanya ditandai dengan jumlah dolar yang besar, tetapi sedikit transaksi selama tahun tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang tidak menekankan pemahaman dan pengujian kontrol, tetapi sebaliknya menekankan pengujian detail atau menjamin dokumentasi untuk penambahan dan penghapusan untuk tahun ini, biasanya lebih hemat biaya. Next slide. Ini Ini adalah 4 komponen risiko audit dan perbedaan spesifikasi untuk 3 strategis audit pendahuluan umum yang diringkas sebagai berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada strategi audit awal itu ada 3, singkatnya itu bisa lihat di sini. IR itu sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi, CR, AP, TD, terus juga terkait dengan strategi awal tadi, ada 3, yaitu a respond to lower high inherent risk, lower assets control risk approach, dan juga primarily substantive. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.